pemirsa, masih kembali bersama dengan saya dan juga Pak Iman. Kita masih membahas seputar seni bela diri Kuntau, salah satu seni bela diri kuno khas yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, kalau tadi kita udah tanya-tanya tentang sejarahnya, kita juga sudah tanya-tanya juga kenapa kok bisa ada perguruan ini akhirnya ada di Kabupaten Tabalong, tepatnya di Desa Kasiau ini. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, mungkin yang diketahui oleh Pak Iman, karena saya yakin kalau Pak Iman nggak mungkin cuma latihan sendiri di sini, tapi pasti juga ada berkeliling begitu kan, pasti kan. Nah, kalau Pak Iman, menurut Pak Iman sendiri Pak, gimana? Apakah Bapak pernah atau Bapak tahu ada berapa aliran Pak mungkin yang Bapak ketahui di aliran Kuntau itu sendiri Pak? Aliran Kuntau ini banyak Bang yang kita ketahui, kayak daerah Kalua sampai ke Jeru sana tuh kalau nya kada salah tuh 10 perguruan. 10 perguruan. Nah, kalau dari yang Bapak ketahui secara garis besar perbedaannya tuh di apa Pak perbedaannya? Perbedaannya itu kayak jenis bunga, tetapi kalau nya petikamannya itu sama aja tapi bunga yang beda. Oke. Nah, tadi ada 10 Pak lah. 10. Kemudian ada juga tadi perbedaannya ada di bunga dan petikaman. Nah, ini saya baru dengar ini. Apa Pak itu Pak yang Bapak maksud dengan tadi bunga itu Pak? Bunga itu kayak gerakan kayak seni indah hitungannya kan bunga tuh. Kalau petikaman tuh ya betangkup pakai senjata tajam, nah gitu. Oke. Bentar Pak. Saya mencerna dulu Pak. Oke. Bunga, berarti bunga adalah gerakan Pak ya? Oke, gerakan-gerakan. Kemudian kalau Petikaman tuh pakai senjata tajam. Menggunakan senjata. Oke. Berarti yang bunga tangan kosong gerakan gitu Pak ya? Petikaman dengan menggunakan senjata. Oke. Nah, kemudian kalau perbedaannya, kalau yang bunga tadi biasanya untuk apa Pak? Kalau bunga tuh kan sekira apa lejar kami itu? Biasanya tuh melemahkan nih gerakan. Melemahkan gerakan sekira lihai. Nah, lentur gitu Pak ya. Oke, lentur. Kalau untuk batikaman untuk berkelahi Pak ya. Nah, itu petikaman itu kesan jaga diri itu, Bang, sudah lihainya. Habis bunga baru ke petikaman tadi. Oke, baik. Nah, itu salah dua dari istilah-istilah Kuntau. Ada bunga, ada batikaman. Nah, tapi saya juga pernah dengar Pak, ada istilahnya apa? Bahasa lamatan. Memang ada itu. Apa itu Pak artinya Pak? Itu kan misalnya kita hendak belajaran, kalau belajaran kayak ini, ininya besalamatan, logesan nih, lokasinya nih, lapangannya jar kami, gelenggang jar kami biasa. Gelanggang. Besalamatan dulu inya. Kenapa Pak harus berselamatan? Sekira belajarnya tuh belajarnya tuh sekira selamatan, lawan juga jar kami tuh mencerna ilmu tuh cepat. Nah. Oh, ternyata seni bela diri Kuntau ini semacam lagi belajar di sekolah ya, ada selamatan juga ya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ada selamatan. Nah Pak, kalau yang saya baca-baca Pak di internet kan saya baru sebatas di internet, belum pernah ketemu langsung, dan ini baru pertama kali saya ketemu dengan perguruan Kuntau. Katanya Pak, kalau latihan itu biasanya malam hari dan kadang suka sembunyi-sembunyi gitu, artinya nggak secara umum dibuka gitu Pak. Nah itu gimana Pak maksudnya Pak? Kalau yang zaman dulu tuh jadi zaman abah tuh dulu lah belajaran kalau nya dasar memang malam. Sebab tuh rahasia Bang gerakan gitu. Biasanya malam itu kisaran jam berapa Pak? Mulai jam habis Isya biasanya sampai jam 11 malam. Kayak itu Bang, belajarannya tadi jam misalnya rahasia tadi Bang, karena boleh dilihat orang. Rahasia ini orangnya terbatas atau tempatnya yang tersembunyi Pak, gimana? Tersembunyi, saya kira kada dilihat orang. Kayak itu Bang, zaman abah dulu, kalau kayak kami ini kan sudah berapa tiga turunan, jadi kan bapak ayah mudanya ini cuma kada sabartan juga Bang dilihatkan. Kalau menurut Pian, kenapa alasannya harus sembunyi-sembunyi malam-malam gitu Pak? Amun kayak zaman dulu, itu kan zaman penjajah. Kalau kayak zaman Belanda, lo ujar abah nih, jar kai juga bahari. Bila belajaran misalnya di luar-luar kayak ini ditimbaki bukan Belandanya, berarti hendak memberontak jar, nah melawan jar. Berarti ini sebenarnya adalah merupakan salah satu bentuk seni bela diri yang memang untuk berperang Pak ya, zaman dulu. Sengaja sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan sama Londo gitu, sama orang Belanda. Kalau ketahuan sama orang Belanda berarti sama aja bohong Pak ya. Nanti ditimbakinya, ditangkap. Oke ya baik, saya mengerti Pak. Kemudian ada juga istilahnya tadi batamat gitu Pak. Apa maksudnya batamat itu Pak?
Betamatan tuh kalau misalnya habis bunga lo kayaknya belajar, betangkop, hanya betikaman kalau. Bentar Pak. Betangkop ada lagi nih malah. Betangkop tuh anunya, betangkop sama lawan B-nya. Berdua nya. Oh, duel. Berkelahi, duel. Nah, kalau nggak tahu betangkop, duel. FS gitu, versus gitu ya. 2-1 lawan gitu Pak ya. Betangkop. Kemudian tadi yang batamat tadi Pak. Nah, betamat itu kan misalnya sudah lulus lo yang 1, 2, 3 tadi kan misalnya yang betangkop sigila betikaman kalau besalamatannya. Lalu besalamatan itu kan ya yang lulus kisahnya nih. Kayak membawa lakatan misalnya nya. Nah, kayak orang bahari ya juga sama. Kadang mau rubah kami gitu. Misalnya udah tamat harus besalamatan gitu. Oke. Nah, berapa lama Pak waktu belajarnya Pak biasanya sampai dia batamat gitu Pak istilahnya? Tergantung muridnya gitu. Tergantung muridnya tuh kan misalnya cepat, ya 3 bulan bisa, 2 bulan bisa. Oh, dalam jangka waktu yang sesingkat itu Pak, nggak sampai bertahun-tahun kayak sekolah nggak ya? Ada. Kalau tergantung orangnya. Oh gitu. Kalau gerakannya ada berapa gerakan Pak? Maksudnya kayak jurus gitulah istilahnya itu. Namun kita gerakan tuh kada pernah menghitung Bang, banyak gerakannya. Banyak Pak ya? Banyak, bunga 1 aja banyak, 2, 3 pulangan. Beda-beda gitu bunganya. Oke. Kalau anak melihat kan bisa kita melihat. Oke, nah ini kita udah ditawarin ya, saya udah penasaran juga kan, pengen praktek gimana. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ragam Tabalong sesaat lagi setelah jeda berikut ini.